Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sehat buat kita semua. Baik, sahabat-sahabat yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya Wildan sebagai terapis dan juga instruktur Gusmus Raksa Jasad akan berbagi sharing ya tentang keilmuan di terapi kebuyutan Nabawatala Gusmus Raksa Jasad. Baik, yang sudah dilalui pada video-video sebelumnya sudah dibahas tentang yaitu 4 pola penyebab sehat sakit. Yang dimana 4 pola penyebab sehat sakit itu ada 4 pola. Yang pertama pola makan, yang kedua pola minum, yang ketiga pola tidur, yang keempat pola pikir. Sudah dibahas di video sebelumnya di channel YouTube Wildan Gusmus, yaitu tentang pola pikir dan pola tidur. Dan baik sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini akan dibahas mengenai pola minum. Apa sih yang dimaksud dengan pola minum? Sahabat-sahabatku, yaitu pola minum itu asupan cairan di dalam tubuh kita semua, yang dimana asupan cairan ini yang baik sesuai dengan apa yang diterapi kebuyutan Nabawadatala Gusmus Raksa Jasad, yaitu kebutuhan cairan di dalam tubuh manusia itu sekitar 8 sampai dengan 12 gelas atau 2 sampai dengan 3 liter. Itu cairan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Untuk cairan yang masuk di dalam tubuh manusia itu bisa air putih dan juga bisa teh. Yang penting selalu sehat dan menyehatkan kita semua. Jadi para sahabatku yang berbahagia, pola minum ini sangat baik ya untuk aktivitas dan juga untuk regenerasi sel-sel jaringan di otak. Apabila seseorang kekurangan cairan akan menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi itu yang pertama organ yang kenanya yaitu kulit. Kulit salah satu yang harus memenuhi cairan di dalam tubuh manusia. Yang kedua yaitu otak. Kalau kekurangan cairan di dalam otak, seseorang itu akan lemas, letih, lesu, loyo kalau kekurangan cairan di dalam tubuh manusia. Apa saja sih organ yang terganggu apabila pola minum ini tidak sesuai dengan aturan tadi di terapi kebuyutan Nabawadatala Gusmus Raksa Jasad, yaitu yang pertama organ paru-paru, yang kedua organ usus besar, yang ketiga organ usus kecil, yang keempat kandung kemih dan juga ginjal. Terutama untuk organ ginjal itu cairan, pemenuhan cairan itu harus bagus sekali ya sahabatku, karena untuk fungsi filtrasi di ginjal ini sangat dominan sekali, sangat bagus sekali, sehingga memerlukan cairan yang baik di dalam tubuh manusia. Cairan yang masuk di dalam tubuh manusia itu tidak hanya didapat dari air putih atau air teh, didapat juga dari sayuran-sayuran dan buah-buahan yang kita konsumsi. Salah satunya untuk buah-buahan yaitu buah semangka, yaitu buah apel, itu mengandung cairan sehingga sangat diperlukan oleh tubuh kita dari sayuran atau buah-buahan selain dari tadi minuman ya, air putih atau air teh. Jadi rekan-rekan yang perlu kita ketahui bahwa di terapi kebuyutan Nabawadatala Gusmus Raksa Jasad ini sudah jelas ya penyebab sehat sakitnya atau 4 pola yang mempengaruhi keseimbangan sistem tubuh itu, yaitu pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Yang dibahas pada kesempatan ini yaitu pola minum, yang dimana pola minum yang baik itu yaitu 8 sampai dengan 12 gelas atau 2 sampai dengan 3 liter. Sehingga itu tubuh manusia itu sekitar 70 sampai dengan 80% itu mengandung cairan, sehingga perlu masukkan cairan di dalam tubuh manusia. Ada beberapa tips rekan-rekan gimana caranya supaya kebutuhan cairan di dalam tubuh kita ini terpenuhi. Gimana caranya menghabiskan 8 gelas atau 12 gelas ya di dalam tubuh itu. Ada beberapa tips cara untuk mensiasatinya supaya kita bisa
minum cairan ya, atau tidak kehilangan cairan. Yang pertama misalkan tips yang pertama yaitu bangun tidur. Bangun tidur kita bisa minum 1 gelas atau 2 gelas supaya nanti pas kita mengeluarkan cairan lewat urin itu terbuang ya cairan-cairannya yang di dalam tubuh kita sendiri. Terus yang kedua sebelum makan 1 gelas. Jadi tadi udah 3 gelas ya. Dan selanjutnya 1 gelas sesudah makan. Ya rekan-rekan, dan juga pas aktivitas 1 gelas, dan juga makan siang ya sebelum 1 gelas dan sesudah makan 1 gelas, terus juga pas aktivitas, dan yang terakhir sebelum tidur ya. Tapi kalau sebelum tidur jangan deket-deket tidurnya, jadi sebelumnya ya minum ininya ya 2 jam atau 3 jam sebelum tidur kita minum air putih atau air teh. Itu bisa disiasati. Yang penting dalam waktu ya 1 hari itu dari pagi sampai pagi lagi kita bisa minum minuman cairan itu minimal 8 gelas atau sampai dengan 12 gelas. Itu sangat mudah ya, bisa disiasati walaupun cuaca lingkungan kita suhunya dingin, tapi itu bisa disiasati ya rekan-rekan. Jadi jangan pas kita haus baru minum ya, jangan ya. Jadi harus disesuaikan ya dengan kebutuhan cairan di dalam tubuh manusia, yaitu sekitar 8 sampai dengan 12 gelas ya. Itu akan memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh manusia, sehingga kita melakukan aktivitas tidak akan kekurangan cairan, tidak akan dehidrasi, terus akan connect antara otak dengan seluruh tubuh ya. Yang menggerakkan seluruh tubuh itu adalah dari hormon atau saraf-saraf di otak. Kalau saraf-saraf di otak, hormon di otak tidak kekurangan cairan, terhadap aktivitas kita akan berjalan sesuai, lancar, dan tidak ada gangguan dan halangan ya rekan-rekan. Semua kita akan mempunyai energi yang diharapkan untuk aktivitas. Baik sahabatku, mungkin itu sekedar sharing tentang pola minum. Yang jelas mari kita mengikuti ya pola minum yang baik itu sehari 8 sampai dengan 12 gelas. Terima kasih atas perhatiannya sahabat-sahabatku. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.